Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Karena di dalam firman Tuhan berkata, semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah nubuat yang akan tergenapi pada akhir zaman. Maka tidak heran saudara, semua orang penasaran dan ingin mencari sosok Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka menemukan jalan kebenaran itu dan kedamaian ketentraman yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kali ini kita akan menyaksikan kesaksian hidup. Dia adalah anak ustadz yang kemudian percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian hidup yang sangat luar biasa dan memberkati saudaraku sekalian. Dan seperti apa kesaksian hidupnya? Mari kita sama-sama simak dulu sebelum kita berkomentar. Ini dia videonya. Terima kasih Bapak Pastor. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Sebelumnya memang benar, ayah saya merupakan seorang ustadz. Saya lahir sebagai seorang muslim. Jadi beberapa waktu lalu, kenapa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya diawali dengan sebuah pergumulan. Singkatnya, pergumulan tentang Tuhan siapa yang benar, itu dia yang akan datang. Jadi setelah pergumulan itu mulailah tanda-tanda mimpi-mimpi yang saya alami. Saya mimpi sebanyak 5 kali. Yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit, jadi mama saya sakit. Di samping mama saya ini ada anak kecil, sakit juga, sedang sekarat bisa dibilang. Jadi karena papa saya ustadz, papa saya suruh, "Papa tolong doakan anak ini," gitu kan. Lalu setelah didoakan, anak ini tidak sembuh. Kemudian anak ini tuh bangun, lalu anak ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian di atas kepala saya," gitu kan. Kita semua lalu taruh tangan kita di atas kepala anak kecil ini. Itu puji Tuhan, anak kecil ini sembuh. Lalu berikutnya saya ke arah kamar mandi belakang rumah sakit itu ada seorang laki-laki tinggi besar. Lalu laki-laki ini bilang, "Peluk saya," gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi besar? Karena ketika saya peluk itu saya sekitar pinggangnya, tetapi saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu itu siapa kan. Pas saya menengok ke atas, itu saya tidak melihat wajahnya. Sudah itu saya keluar lewat pintu rumah sakit ini ke belakang, itu saya menemukan kayak padang rumput, bisa dibilang taman padang rumput lah itu. Pokoknya indah sekali itu taman. Jadi warna tamannya ini saya tidak pernah melihat di dunia ini, entah itu putih, abu-abu kah, atau perak kah. Itu benar-benar indah sekali taman tersebut. Saya berjalan di atas taman, saya ke arah jembatan, lalu di jembatan itu saya tiba-tiba ingin berfoto. Setelah ingin berfoto, lalu saya lupa saya tidak bawa HP gitu. Saya terbangun dari mimpi. Lalu singkatnya mimpi kedua saya, kilas balik aja ini ya, soalnya sebelumnya saya sudah pernah kesaksian. Mimpi kedua saya itu saya sama mendatangi Rain ke kosannya Rain. Jadi kosannya itu ada di samping masjid. Lalu karena Rain ini nggak sanggup bayar, diusirlah sama pemilik masjidnya ini. Lalu saya di sana, saya saat itu berpikir, loh, kok pemilik masjid bisa mengusir orang yang tidak mampu bayar? Bukankah Islam itu penuh dengan kasih gitu kan? Akhirnya kami terima keputusan pemilik masjid ini. Akhirnya kami keluar dari kos-kosan tersebut, kami turun. Sudah, singkatnya mimpi ketiga itu saudara-saudara sekalian, mimpi yang saya alami ini sebelumnya tidak berturut-turut dari hari ke hari, tidak. Jadi mimpi ketiga ini saya berada di sebuah masjid, saya ingin sholat saat itu, sholat berjamaah. Saya masuk ke dalam syaf barisan sholat. Nah, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki, kayak semacam tim penilai seperti itu. Lalu sebelum kita sholat, laki-laki ini bilang, "Kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah. Otomatis
imam masjidnya ini tuh mundur. Jadi kita semua tidak jadi sholat. Nah, mulai dari situ saya berpikir memang sih mimpi itu kan kita tidak tahu ya. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa sih kita bisa terjadi mimpi gitu. Yang saya tahu kita mimpi itu karena memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi. Jadi saat itu saya tidak mengetahui ilmu pasti tentang kenapa sih kita bisa bermimpi kayak gitu. Ceritanya kan Rain ini seseorang yang bergumul sama saya tentang Tuhan siapa yang benar, itu siapa yang itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang akan datang nantinya. Saya takut setengah mati karena basic saya Muslim. Jadi ini kenapa sih saya mimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan pergumulan doa saya sebelumnya atau memang hanya bunga tidur saja? Jadi saya menguji saat itu, menguji kenapa saya bisa memimpikan hal tersebut. Jadi saya memutuskan untuk lost komunikasi sama Rain ini. Setelah lost komunikasi, inilah saudara-saudara sekalian, mimpi keempat saya yang sangat luar biasa. Saya memimpikan Tuhan datang kepada saya diajak sama Rain ke sebuah rumah, lalu Rain bilang sama saya, perkenalkan ini Tuhan Yesus. Saya menjabat tangan Tuhan, saya menangis di situ. Saya tidak tahu saya menangis itu karena apa. Saya merasakan hal senang, sedih, bahagia, suka, duka, itu semua campur aduk. Itu tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Lalu habis itu Tuhan mengajak saya mundur ke belakang, Tuhan melihat saya dengan mata berkaca-kaca dan senyum, lalu Tuhan mengajak saya untuk melihat ke arah luar jendela. Nah, di luar jendela ini ada sekelompok orang-orang berpakaian peci putih gitu kan. Otomatis bisa kita bilang dengan seorang muslim gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang saat itu mereka salah, Tuhan Yesus gitu kan. Tapi saya saat itu tidak tanya kenapa bisa salah. Situ sudah. Lalu kemudian muncullah seorang wanita melihat saya bersama Tuhan Yesus nih, saya takut setengah mati tuh. Saya di mimpi saya itu saya nggak kenal gitu sama wanita tersebut, tapi saya yakin wanita ini nih ada di sekeliling saya gitu kan, karena saya bersama Tuhan Yesus. Saya takut, saya langsung memalingkan wajah saya ke sisi jendela tuh agar tidak terlihat. Lalu tiba-tiba di hati saya berbicara kayak, kenapa kamu harus takut gitu kan, sedangkan di samping kamu nih ada seseorang yang berpakaian sama dengan kamu gitu. Karena bukan karena Tuhan Yesus, bukan, karena kita sama-sama di mimpi saya itu sama-sama pakai baju putih. Jadi saya memberanikan diri langsung memperlihatkan wajah saya kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut melirik saya kayak sinis kayak gitu kan. Sudah habis itu Tuhan Yesus ke arah ruang tamu, saya membuat kopi saya buat 2 gelas, setengahnya saya minum, terus di dapur itu ada rotinya itu kawan-kawan kayak kayak buluk gitu, tapi enak dimakan tuh, saya habiskan itu, makan semua kan. Lalu saya bawa ke depan ke arah Tuhan Yesus, pergi, saya duduk, itu berubah. Lalu ketika mau minum, Tuhan Yesus berubah jadi mantan mertua saya. Lalu Tuhan Yesus berubah lagi, mantan mertua saya menjadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, lalu kemudian datanglah mantan suami saya di mimpi saya. Mimpi keempat saya berakhir di situ. Di saat saya terbangun, saat itu saya langsung menangis, saya bingung setengah mati, tetapi saya bilang sama Rain, saya mimpi hal seperti ini. Lalu Rain bilang, selamat sayang, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah ada di hati kamu, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya benar-benar ngerasa, aduh ini gimana gitu, ketakutan kan. Tapi ada satu sisi di mana, iyakah? Benarkah itu? Kayak gitu kan. Tapi ketika itu saya tidak mau yang namanya didoktrin gitu kan. Kata Rain saat itu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya yakin Tuhan akan tunjukkan dengan sendirinya. Jadi saya membuat kesepakatan sama Rin, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu tentang siapakah Tuhan Yesus, siapakah
Alkitab, apa itu Alkitab, apa itu Kristen. Pokoknya saya tidak mau, kecuali kalau saya tanya, baru Rain bisa bantu gitu kan. Selesai percakapan kami, singkatnya, saya langsung searching saat itu, saudara-saudara. Saya langsung searching tentang apa arti kata Tritunggal. Satu hal pelajaran terbesar yang saya dapatkan di situ, saya langsung mengerti apa arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu ada Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, Tuhan Yesus sudah memilih kalian. Kalian pasti akan mengerti dengan sendirinya, dengan akal dan hati, apa itu arti kata Tritunggal. Padahal kan selama ini banyak Muslim yang bilang kalau Tuhan kita tuh ada 3. Stop sayang, bukan seperti itu. Jadi itulah satu pelajaran terbesar yang saya pertama kali dapatkan. Sudah dalam hati masih menyangkal tentang kebenaran Tuhan. Beberapa hari kemudian saya memimpikan lagi Tuhan Yesus, ini mimpi terakhir saya. Saya berada di sebuah ruangan putih dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang, celing, datang. Terus dengan jubahnya. Lalu Tuhan Yesus cuma tersenyum sama saya. Langsung saya kaget bangun. Mulai dari situ saya langsung memutuskan untuk mencari gereja. Gereja yang pertama saya datengin adalah HKBP Condet, karena berada di dekat kampus saya saat itu, dan saya cuma tahu gereja yang terdekat adalah itu. Saya datang bersama anak saya, ternyata tutup, tapi puji Tuhan ada penjaga gerejanya. Karena ada penjaga gereja, saya tanya di mana rumah Bapak Pendeta, lalu ditanya mau ada apa Mbak gitu. Enggak, saya cuma pengen ketemu sama Bapak Pendeta. Nah sebelumnya itu saya sudah tanya sama Rin, dan Rin bilang di mana ada gereja pasti di situ ada rumah seorang pendeta gitu kan. Makanya saya mau tanya sama Bapak Pendeta ini tentang kenapa sih saya bisa memimpikan hal ini gitu kan. Saya mau tanya langsung pada seorang pendeta dengan maksud tujuan datang ke gereja seperti itu. Jadi sudah saya tidak bilang dulu nih sama penjaganya, lalu penjaga tanya lagi, iya Mbak ada apa gitu kan. Mungkin bapaknya takut juga kali ya, datang tiba-tiba seorang cewek kan pakai kerudung, bawa anak pula, bawa motor, nanya rumah pendeta ini kan. Nah, kemarin juga kan belum lama itu ada kasus bom bunuh diri di Makassar, jangan-jangan mau bom bunuh diri lagi kan. Jadi tidak mungkin juga saya tutup-tutupin, lalu saya bilang saya bermimpi Tuhan Yesus gitu kan. Langsung akhirnya penjaga gereja ini langsung menuju ke rumah Bapak Pendeta. Saya disuruh tunggu sebentar kan. Tidak lama penjaga gereja datang, beliau menyuruh saya masuk ke dalam gereja, lalu bercerita, beliau menanyakan kenapa bisa mimpi seperti itu. Kami bercerita sekitar 10 menit, lalu beliau bilang sama saya seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam, tetapi hati orang tidak ada yang tahu. Pendeta boleh sama-sama pendeta, tetapi tidak semua pendeta percaya tentang hal seperti ini. Oh, di situ saya merasa kayak ternyata saya ditolak secara halus gitu kan. Tetapi jangan berkecil hati. Justru saya malah senang. Kenapa? Saya mendapatkan pelajaran terbesar lagi. Ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak semudah apa yang saya pikirkan. Banyak orang-orang di luar sana kan yang bilang, ih lu masuk berapa kan, dibayar berapa lu masuk Kristen kayak gitu, lu dapat apa masuk Kristen gitu. Oh saya tidak semudah itu kawan-kawan. Ternyata penolakan ini yang mengajarkan saya bahwa Tuhan Yesus ingin saya tahu ternyata masuk Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah bercerita, saya meminta izin untuk masuk ke dalam gereja. Pertama kalinya saya masuk dalam gereja, sebelumnya beliau bilang seperti ini, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati saya, Mbak, saya tidak mungkin mengizinkan Mbak untuk masuk ke dalam gereja. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk masuk ke dalam gereja selama 25 tahun. Saat itu pertama kalinya seorang Iklima masuk ke dalam gereja. Satu langkah kaki saya masuk ke dalam gereja, saya merasakan hal yang sangat luar biasa. Saya menangis, saya senang, saya sedih, campur aduk. Itu sama halnya saya rasakan ketika saya jabat tangan Tuhan di mimpi keempat saya. Lalu saya duduk,
saya merenung, hal pertama yang saya cari sebelumnya, maaf, saya mencari tanda salib, kayu salib tuh. Jadi yang saya tahu kan ada kayu salib di gereja gitu kan. Cuma karena bangunan HKBP ini tuh kan di depannya itu agak agak rendah, ya, altarnya yang tinggi kan. Jadi kita harus masuk ke dalam dulu sampai ke tengah-tengah baru kita bisa melihat tanda salib. Nah, sampai situ saya menangis lebih kencang lagi, lalu saya duduk, saya merenung, kenapa saya bisa berada di titik seperti ini. Sudah habis itu saya minta, singkatnya saya minta Bapak penjaga ini untuk berdoa bersama-sama saya. Akhirnya beliau duduk di depan saya ingat beliau berdoa tentang terima kasih Bapak, Engkau telah mengembalikan anak dombamu yang hilang, seperti itu. Selesai saya berdoa, saya pulang, saya ceritakan sama Rin, lalu Rin tanya lagi kan, kamu nggak kecewa? Katanya, ditolak sama seorang pendeta. Balik lagi saya tidak kecewa, karena saya justru mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan membukakan pemikiran saya, atau Tuhan memberikan saya pengetahuan yang amat sungguh luar biasa. Menjadi Kristen itu tidaklah semudah apa yang dipikirkan.